Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana bihadzal maqam wa salatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil jiddi wal kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya telah diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat lahir dan batin, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat itu semuanya kita senantiasa dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua dilimpahkan kepada manusia pilihan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa, bahkan dalam hadis dikatakan man sholat isya ma'al jamaah ka'annama sholat nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya sambil berjamaah di masjid, di mushola, maka sama dengan melaksanakan sholat separuh malam. Wa man sholat subha ma'al jamaah ka'annama sholat laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk. Jadi luar biasa pahala berjamaah itu. Kita sudah punya modal untuk diperiksa nanti di hadapan Allah. Karena yang pertama kali diaudit, diperiksa di hadapan Allah adalah ibadah sholat, bukan ibadah yang lain. Awal ma yuhasabu bil amru yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperiksa di hadapan Allah adalah ibadah sholat. Alhamdulillah, kuantitas sholat berjamaah di masjid di bulan Ramadan itu lebih meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, terutama pada waktu subuh. Para jemaah sekalian, tidak terasa sekarang sudah menginjak hari yang keberapa Pak? 22. Sekarang malam ke-23. Kita sedang merajut dari awal Bapak, tarawih tidak ditinggalkan, kemudian kita juga menjaga puasa kita, dan di penghujung Ramadan ini kita sempurnakan. Diri kita sempurnakan pertama dengan zakat fitrah. Jangan lupa dikeluarkan 2,5 liter, 3,5 liter, 2,5 kilogram. Dikonversi dengan uang boleh menurut Imam Hanafi itu berapa? Rp32.000 untuk Kabupaten Karawang. Kemudian jiwa kita pun perlu dibersihkan. Kan fungsi zakat fitrah turatan lisoin waktu matan bil masakin, membersihkan kepada orang yang berpuasa, membawa kesempurnaan puasanya agar diterima amal ibadahnya oleh Allah. Kemudian memberikan makanan kepada fakir miskin. Kemudian di penghujung Ramadan ini yang tidak kalah pentingnya untuk pensucian jiwa kita yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Qadar itu? Ketika Allah memberikan pertanyaan, ini membutuhkan perhatian yang khusus. Wa ma adraka ma lailatul qadar wa ma adraka mal qari'ah. Al qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal haqqah. Banyak dalam Al-Qur'an yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ekuivalen dengan 83 tahun 4 bulan. Usia kita belum tentu sampai di situ. Kan ceritanya ayat ini ketika ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kami iri dengan ibadah mereka orang-orang terdahulu. Ada yang sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jangan takut umatku, kata Rasul, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam, yaitu pada malam Qadar ini. Nah, para jemaah sekalian, apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah malam Qadar itu ada 3. Pertama adalah ahya lail. Rasul selalu menghidupkan malam. Jadi malam Qadar itu jangan-jangan dipakai maksiat, dipakai tidur tidak baik.
Untuk itulah kita sisihkan. Subuh-subuh 10 terakhir kita meleklah sejenak. Kalau tidak malam-malam gaji 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang kan nggak mudik ya. Tangkap suruh balik lagi nanti. Tapi kemarin demo ada 5 mah lewat depan rumah. Wah, lolos nih kalau. Kemudian kalau tidak ya 1 malam lah. Kalau tidak 1 malam 1 jam atau 2 jam melakukan kontemplasi, perenungan, memohon kepada Allah. Karena Lailatul Qadar itu Lailatul Muqaddarah, malam ditetapkan segala urusan, termasuk nyawa kita, umur kita, rezeki kita. Allah punya hak prerogatif untuk merubah. La yaruddul qada, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Makanya pada malam Qadar itu doa yang dipanjatkan sesuai dengan anjuran Rasulullah. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mesti dibaca pada malam Qadar?" Kata Rasul, "Quli, katakan ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun." Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Bapak kenapa bukan Ghafurun tapi afuwun? Jadi bedanya afuwun itu kesalahan kita diampuni, kemudian dihapus dari catatannya. Tapi kalau Ghafur diampuni tapi tidak dihapus catatannya. Nanti ada pertanyaan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini bla 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 bla, itu masih ada. Dan itu dipertontonkan di hadapan manusia. Inilah kehebatan afuwun itu, diampuni kesalahan kita kemudian di-delete, di-take lah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi penghapus kesalahan. Tuhibbul afwa, Engkau suka akan maaf. Fa'fu anni atau fa'fu anna boleh. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, maafkanlah saya. Pakai ya karim boleh. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Karim itu yang mengampuni. Rasul pun banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ahyal lail yang pertama Rasulullah menghidupkan malam. Ya kalau tidak semalam suntuk memang ngantuk Bapak, nggak bisa dipungkiri. Mungkin kita pulang terawih tidur dulu dah, nggak apa-apa. Nanti jam 1 kita ke masjid, ambil punya wudu, habis kemudian sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat syukur wudu. Di situ kita intikaf. Niatin intikaf, mau baca Quran silakan, mau diskusi silakan. Di musola boleh, di masjid pun boleh, mungkin yang jauh daripada masjid jami. Pokoknya masjid yang di dalamnya dipakai sholat 5 waktu, atau di dalamnya yang dilaksanakan sholat Jumat. Ibu-ibu bagaimana yang punya halangan, punya anak kecil, mungkin sedang sakit, boleh di rumah ibu. Malam pertama jangan banyak tidur lah, sisihkan. Setelah kita sholat tahajud, mungkin jam 1, jam 2, jam 3 malam, di situ kita duduk sejenak, sok banyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus mohon kepada Allah, minta apapun sebanyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ditentukan, ditetapkan segala urusan nasib kita, urusan rezeki, urusan harapan kita, yang mudah-mudahan pada akhir hayat nanti husnul khotimah. Itu sukses yang sesungguhnya. Jadi ahyal lail, hidupkan malam. Nanti kita ke masjid lah. Kemudian nanti setengah 4 balik lagi sahur dulu. Boleh langsung ke masjid lagi. Hatta matla'il fajr, sampai datang waktu subuh. Itu Rasulullah yang pertama, ahyal lail. Jangan-jangan ini adalah tamu agung. Tamu agung ini tidak akan datang kepada orang yang tidak menyambutnya. Lailatul Qadar tidak mungkin akan datang kepada orang yang tidak menyambutnya, yang tertidur lelap di rumahnya masing-masing. Dan itikafnya harus di masjid, harus di musola, jangan di kafe, apalagi di pos roda. Jadi harus di masjid, di musola. Kalau saya tidur-tidur juga duduk sambil tidur ya, ngantuk mungkin boleh. Terus kita Allahumma innaka afuwwun, terus kita ditatap segala kesalahan kita yang sudah masa lalu itu. Yang kedua adalah aiqadha ahlahu, Rasul membangunkan keluarganya, dibangunkan istri-istrinya. Kan rumah Rasul itu yang sekarang menjadi kuburan Rasul. Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Utsman di luar, kemudian Sayyidina Ali pun di luar dikubur. Nah di situ Rasulullah sering itikaf membangun istrinya,
nyandarin kepalanya dari Masjid Nabawi yang sekarang ini, kemudian Rasul nyandarin kepalanya, kemudian Siti Aisyah sambil nyisirin rambut Rasulullah. Sehebat luar biasa. Ada kebersamaan antara suami dan istri dalam menjalankan iktikaf. Kemudian yang ketiga adalah aidwadha ahlahu wasyad dan mikdar, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya sejalan dengan firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kau menggauli istri sedangkan kau sedang iktikaf di masjid. Artinya kalau lagi iktikaf ya Bu, jangan di WA suruh pulang ya Bu ya. Kemudian suruh jong-jong lah, kasih kopi, kasih apa ke, kasih audan biar gak kena nyamuk. Bapaknya iktikaf, sungguh-sungguh sama ibunya iktikaf juga sama di masjid bareng. Silakan yang punya mobil, bawa mobilnya kemana iktikaf, cari ke Masjid Raya di Bukit Indah, ke Idul Taisai di tengah hutan di sana, cari yang sepi-sepi biar lebih konsen barangkali. Silakan cari tempat-tempat lain, naik motor ya iktikaf. Apa yang terjadi pada malam Qadar? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Asalnya Bapak dalam Al-Quran itu tatanazzalu, tapi dibuang taknya satu. Kenapa? Memberikan gambaran, sebab tidak ada cetakan tanazzalu. Asalnya tatanazzalul malaikatu waruhu fiha. Taknya dibuang satu, memberikan gambaran betapa cepat malaikat turun dari langit ke muka bumi. Makanya malam Qadar itu dikatakan lailatul mudhayyaqah, malam yang sempit. Jadi saking banyaknya para malaikat yang turun ke muka bumi ini, dunia ini sempit, penuh, sesak dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa tujuan malaikat turun ke muka bumi ini? Para pakar tafsir ada menuliskan dua. Pertama adalah linaturatil usad, ingin melihat rintihan sang pendosa pada malam Qadar. Makanya doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Dalam hadis qudsi dikatakan anidul muzlimin ahab ilayya min jazril musabbihin. Rintihan sang pendosa pada malam Qadar lebih disukai daripada gemuruhnya suara tasbih. Kenapa? Rintihan sang pendosa adalah merupakan proses untuk menuju kefarian dan Allah. Sedangkan gemuruhnya suara tasbih adalah puncak daripada ketaatan. Yang kedua, ingin melihat kedermawanan manusia di muka bumi ini. Banyak yang sengaja menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-malaikatu warruhu, dan malaikat Jibril tiga pada malam itu biidzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta salamun, memberikan kedamaian, kesejahteraan, hatta matla'il fajar, sampai datang waktu subuh. Saking mulianya malam Qadar sengaja dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu, sebab berbahaya. Kalau orang tahu malam itu adalah malam Qadar, kemudian dia sengaja berbuat maksiat, maka dia akan menjadi kufur. Saking mulianya malam Qadar itu, jangan-jangan dipakai maksiat, dipakai tidur saja tidak baik. Sisihkanlah. Kalau tidak 10 terakhir kita tangkap, yuk kita malam-malam ganjil. Kalau tidak malam ganjil, 1 malam saja. Kalau tidak 1 malam, 1 jam atau 2 jam. Sok. Ulang ngabuburit mereka tutup ya, ngantuk siapapun pasti. Tapi kita dipaksakan. Belum tentu kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Apalagi seperti ini, ya Allah, bebaskan kami dari corona. Pandemi di India Bapak 300.000 yang terpapar corona setiap hari, yang meninggal 3.000, mayat bergelimpangan di luar rumah sakit, dibakar, dikremasi. Ada varian baru. Kalau kolak varian baru ya boleh. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Doa hadis riwayat Abu Daud, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Doa itu dibaca pagi-pagi 3 kali, sore-sore 3 kali. Saya memimpin doa dengan jamaah pada masjid di Papua. Setiap subuh, habis subuh sama habis asar. Bareng-bareng dengan jamaah. Alhamdulillah Bapak. Tamu datang dari mana, dari Jakarta penuh sekarang. Yang mau mudik, terbaik mau mudik di Jakarta Allah semua. Semuanya kita sama. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidak yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Ya. Walaupun apapun Bapak, ya. Untuk itulah harapan kita, sisihkan waktu barang sejenak sebentar untuk melakukan kontemplasi dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan malam Qadar akan dibimbing, diarahkan oleh Allah kepada hal yang didahului Allah,
sehingga langkah-langkahnya akan diarahkan pada diridhoi Allah, pada akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mohon nasib bisa merubah. Si Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.